Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifan Rohmat, saya dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya di latihan soal dari 1 sampai 10 yang GLB dan GLBB. Sebelumnya saya meminta maaf ke Bu Kiki. I love you so much, Ibu. Maaf banget saya baru ngirimnya jam segini. Dan mungkin agak telat atau gimana. Cuma Ibu bilang paling akhir itu kalau mau poinnya bagus itu di hari Jumat. Jadi dan di sini untuk klarifikasi dikit, saya di sini lagi di rumah sakit jagain kakak saya. Kak, tolong buat bukti tangan Bu aja. Nah, oke, maaf ibu, ya Allah ibu, ini kayak jadi ngevlog, maaf ya ibu. Oke, dan saya juga di sini baru banget check up, baru selesai check up gula darah dan batuk pilek saya. Jadi maaf ya Bu. Oke, to the point aja kita guys hari ini. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini untuk pertama-tama, di sini saya akan bacakan soal apa yang saya ketahui dan juga menjelaskan. Habis itu saya kasih lihat caranya. Bentar, saya mau buka soalnya dulu. Kenapa? Karena tulisan saya jujur kayak dokter. Amin. Kok gitu sih? Amin dong. Mana ya? Capek tapi bisa ngedrop kayak aku gitu. Enggak sih, enggak. Perasaan gue gak ngedrop. Oke, maaf ya Bu. Oke, ini nanti dikat aja. Oke, untuk soal pertama adalah sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 second dengan jarak 400 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, maka percepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah, oke, di sini sebenarnya awalnya saya udah tinggal bisa bilang 400, bisa dibilang kan apa ya namanya, yang diketahui itu kan kita udah tahu waktu dan juga jaraknya T sama S-nya. Nah, di sini bisa dibilang tinggal S per T. Cuma kata ibu kan bisa dibilang akan ada sedikit perubahan gitu. Nah, makanya di sini jadi kalau yang S per T itu nanti hasilnya itu kan jadi 400 per 20. Nah, coret-coret jadi 20 meter per second. Nah, cuma ibu bilang bisa dibilang itu kan kalau dari logika aja pesawat itu pasti ada perubahan. Nah, makanya saat saya cari sini saya pakai rumus. Jujur ini saya diajarkan, jadi ya ini saya menggunakan rumus yang S sama dengan V0 atau VO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T. Nah, di sini udah diketahui itu jaraknya yaitu 400 sama dengan VO atau VO itu kecepatan awal kan ya? Ya, kalau nggak salah kecepatan awalnya itu 0. Nah, terus T-nya itu kita tahu itu 20 time 20 ditambah 1/2 karena yang kita cari itu A-nya dulu atau apa ya? Oke, lanjut. Apa yang kita cari itu percepatannya dulu. Jadi pertama-tama gimana ya kata? Maaf ya ibu, jadi mirror gini. Ini itu A terus dikali nanti waktu pangkat 2 yaitu 20 pangkat 2. Nah, hasilnya itu pasti yang tadi udah diketahui. Entah bisa gak ya ini dibalik tuh. Oke ibu, ternyata tidak bisa dibalik, jadi ya maaf ya. Oke, di sini itu kita udah tahu kalau tadi jaraknya itu 400 dari soal. Terus kecepatan awal 0 ditambah 1/2 A dikali 400. Nah, 20 ini itu dipangkatin 2 jadinya kan 20 kali 20. Nah, 20 kali 20 itu hasilnya 400. Nah, untuk ini kenapa 0? Gara-gara 0 dikali 20. Apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Jadi 400 sama dengan 0 ditambah 1/2 A 400. Nah, di sini kita tinggal bagi aja gara-gara di sini kan 1/2. Jadi 400 ini kita bagi dengan 2 dulu jadi 200. Nah, yang A ini maksudnya 400 ini kita pindahkan ke atas. Jadi A sama dengan 400 per 200. Nah, kita coret 0-nya jadi 4/2, hasilnya 2. Nah, kita udah tahu percepatannya 2. Di sini rumus selanjutnya kita pakai adalah ini rumus yang kedua adalah VT sama dengan VO ditambahkan A dan T.
kecepatan awal, terus ditambahkan percepatan dan waktunya. Di sini percepatan awalnya 0, ditambah A-nya itu kan tadi kita udah dapat 2, dikali T itu 20. Jadi 0 tambah 2 kali 20, 2 kali 20 40, dan karena ditambah 0 jadi sama aja 40. Jadi untuk 10 M per S dengan jawabannya D. Wow, 5 menit. Oke. Untuk nomor 2 ini, itu pertanyaannya adalah, sebentar, maaf. Oke, untuk yang kedua ini, pertanyaannya adalah, perhatikan grafik gerak sesuai benda berikut ini berdasarkan kecepatannya. Oke, jadi untuk ini itu, ini grafiknya kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, ini dia grafiknya dengan tingginya itu awalnya dimulai oleh 4 dan diakhiri di 12 dengan detiknya ini 5. Jadi 5 detik kecepatannya itu di awalnya 4 dan di akhirnya 12. Nah, sini itu saya menggunakan cara tinggal dikurang aja, yaitu sama dengan V akhir dikurang V awal dibagi waktunya. V akhirnya itu adalah 12 dan V awalnya itu adalah 4. Nah, jadi 12 dikurang 4 per 5, maaf, per 5, yaitu dari sini, gara-gara waktunya itu 5. Nah, jadi ini bisa bilang hasilnya 12 dikurang 4 itu kan sama dengan 8 per 5. Nah, 8 per 5 itu hasilnya 1,6. Jadi hasilnya 1,6 per D. Maaf, 1,6 M per S. Ya, jawabannya D. Maaf, Ibu. Maaf ya, ini pertama kali saya nge-vlog ngejelasin kayak gini, Bu. Jadi mohon dimaklumi. I love you so much, Ibu. Oke. Untuk nomor 3 ini adalah ada gambarnya, saya tunjukin dulu. Nah, kelihatan nggak ya? Oke, ini untuk gambarnya. Pertanyaannya adalah, perhatikan grafik gerak benda berikut ini. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh sama 20 second adalah. Untuk cara ini saya menggunakan cara, jujur ya ini tuh salah. Jadi ini anggap aja nggak ada. Yang ini, yang kita lihat gambarnya aja. Oke. Di sini saya pakai caranya itu dicari satu per satu. Pertama ini dulu yang trapesium, baru persegi panjang, baru segitiga. Dengan caranya itu ini. Oke, saya lipat dulu. Oke. Pertama yang saya carinya itu yang trapesiumnya dulu, atau gambarnya yang ini. Yang ini dulu yang saya cari, trapesium. Nah, trapesium ini saya menggunakan rumus yaitu 1/2. Nah, di sini kan kita udah tahu kalau tinggi yang pertama ini, tinggi ini tuh 6, tinggi yang kedua ini 15. Dan alasnya ini alhamdulillah, maaf. Dan alasnya ini 4. Nah, jadi kita cari ini dulu, apa namanya? Ya, intinya kayak cari luasnya. Yaitu dengan rumus 1/2. Nah, nanti itu dikali dengan tinggi yang ini dan ditambah tinggi yang ini dikali 4. 4-nya itu alas. Sama dengan 1/2 pertama kalau saya ini itu 1/2-nya itu dibagi sama 4 dulu ini. Karena di sini kan ada 2 dan di sini ada 4 coret-coret, ini hasilnya jadi 2. Jadi dan ini tinggal ditambah 21 dikali 2 sama dengan 42. Itu untuk luasnya. Oke, terus untuk yang ini segi panjangnya saya menggunakan P kali L, panjang kali lebar, sama dengan panjangnya ini adalah 12, lebarnya ini 15. Tinggal dikali jadi 180. Nah, terus untuk ini segitiga kita cari juga, yaitu saya makanya setengah dikalikan A dikalikan P, setengah dikali alas kali tinggi. Nah, sama dengan 1/2 dikali 4 dari alas ini dikali tingginya 15. Jadi hasilnya coret-coret 2, jadi 1 kali 2 kali 15, 2 kali 15 30. Nah, habis itu setelah itu tinggal ditambahkan semuanya dengan hasil total itu 252 M. Itu jawabannya D. Oke. Kita next yang keempat. Nuri berjalan dari arah selatan lurus ke utara. Oke, jadi kan dengan itunya 12 meter panjangnya, jarak tempuhnya atau S-nya. Nah, kemudian dia belok ke timur lurus yaitu 5 M. Berapakah jarak jarak perpindahan dan jarak tempuhnya Nuri? Oke, jadi di sini kita tahu kalau pertama-tama ini kita tahu arah selatan itu kan timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, timur laut
Mau bentar ibu, kan timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, sini kita tahu dia ke selatan, artinya Wah. Oke, maaf ibu. Oke, di sini kita tahu kalau apa, bisa dibilang selatan itu kan kayak ke bawah. Terus timur itu dia kayak nyamping. Tapi di arahnya ke positif. Nah, di sini itu saya naruh utaranya itu di atas. Harusnya mungkin di bawah, teman. Udah intinya pokoknya dia kan nanti jadinya segitiga siku-siku. Nah, untuk nyari R-nya maaf. Nyari R-nya atau yang bisa kita sebut sebagai jarak perpindahan. Itu saya makanya kayak apa? Kayak rumus Pitagoras sih sebenarnya. Jadi nanti ini kayak A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 bisa bilang kan. Nah, di sini kita tahu kalau apa A-nya itu 12 pangkat 2 ditambahkan 5 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 12 pangkat 2 sama dengan 144. Oh ya pakai akar juga ya. 144 ditambah 25. 5 pangkat 2 itu kan 25. Ditambah hasilnya akar 169 sama dengan 13 m 1 meter. Nah, untuk jaraknya itu kita tinggal tambahkan yang 12 dan 5, jadi hasilnya 17 meter. Nah, jawabannya adalah 17 meter dan 13 meter, yaitu B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sebentar ibu. Oke, untuk nomor 5. Oke, baik. Untuk nomor 5 adalah pertanyaannya, sebuah lokomotif mula-mula dia kemudian bergerak dengan kecepatan 2 m per s2. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah Oke, di sini kita ketahui adalah kalau kita ada percepatan yaitu tadi 2 m per s, terus kita tahu jaraknya 900. Nah, di sini pertama kita menggunakan cara yang apa? S sama dengan VO T tambah 1/2 A T pangkat 2. Oke, jadi ini 900, jadi S itu kan 900 sama dengan VO awal apa? Kecepatan awal itu kan 0 dikali waktu ditambah 1/2 A T. Nah, habis itu bisa bilang 9 T itu what the hell ya. Oke, maaf. Jadi di sini kita menggunakan cara yang tadi S sama dengan VO dikali T ditambah 1/2 AT. Nah, S-nya itu 900 sama dengan VO itu 0 dikali T sama dengan ditambah 1/2 2 T pangkat 2. Nah, di sini tadi bilang 2 bisa dibilang kan nih, maaf ini sini saya agak lupa nulis, makanya ada di atasnya ada 2 gini ibu. Jadi di sini itu apa, pertama 2 ini kan bisa dibilang kayak bagi 2 jadi 1 bagi 1/2 sama dengan 2, terus nanti dikali 0 jadi 0, jadi tinggal T ditambah T pangkat 2. Nah, terus jadi bisa dibilang 0 ditambah T pangkat 2 itu apa, ini 900. Habis itu jadinya 900 sama dengan T pangkat 2. Gara-gara 0 tambah T pangkat 2 itu ya T pangkat 2. Nah, T pangkat 2 itu kan sama dengan angka 900. Tinggal dikecilin lagi jadi 30 second. Jadi waktunya adalah 30 second. Oke ibu, saya diajarinnya kayak gitu ibu. Ya, belajar supaya. Oke, nomor 6 bentar. Baik, kita lanjut ke nomor 6 yaitu benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 m per s2 pangkat 2. Apa sih, kubik ya kalau salah betul-betul. Aduh. Nah, itu jika kecepatan awal benda 4 m per s, maka kecepatan dan jarak tempuh benda tersebut pada akhir detik kelima adalah, saya mengerjakan dengan cara VT atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T. Nah, di sini itu kita tahu kalau kecepatan awalnya itu di sini dari soal itu adalah 4. Nah, terus kita juga tahu waktunya itu 5. Nah, kita juga tahu di sini ada percepatan yaitu 1.
Ya, dikali itu jadi 4 ditambah 4 tambah 1 kali 5. Nah, 5 kali 1 itu 5, jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, habis itu kita pakai cara yang S sama dengan, yang habis itu kita nyari apa sih namanya, S itu jaraknya. Jadi kita cari jaraknya dengan cara S sama dengan VO kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 dikali T pangkat 2. Nah, V awalnya itu apa, VO atau kecepatan awal 4 dikali 5, T itu kan 5 tadi. Nah, ditambah 1/2, terus A nya itu 1, percepatannya 1, terus waktunya 5 pangkat 2. Nah, di sini tinggal hitung 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 1/2 dikali 25. Nah, ini kan udah dikali 5 pangkat 2 itu 25, terus dikali 1 jadi 25. Sama dengan 20 ditambah 1 12,5. Hasilnya adalah 32,5. Jadi jawabannya adalah 9 M per S dan 32,5 M dengan jawabannya C. Oke, untuk nomor 7 adalah nomor 7 dengan pertanyaan bola bermassa 1,2 kg dilontarkan dalam tanah dengan laju dengan laju 16 m per s. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali di lantai adalah. Nah, di sini saya akan menunjukkan ke Ibu cara saya. Namanya nomor 7. Nah, ya. Oke. Jadi awalnya itu adalah saya cari T waktu. Jadi di sini VT atau percepatan akhir sama dengan awal dikurangin gravitasi dikali T waktu. Nah, VT-nya itu atau akhirnya itu 0 sama dengan, nah VO itu 16 awalnya dikurangi gravitasi itu akan selalu 10 M per S bang 2. Jadi kita taruh 10, jadi 16 dikurang 10 T. Nah, 10 T-nya kita pindahin, harus 10 kali T itu kan jadi 10 T. Nah, kita pindahin ke sini sama dengan 16. Nah, T itu jadi sama dengan 16 per 10. 16 per 10 itu kan sama dengan 1,6. Jadi hasilnya adalah, dan ini kan bisa dibilang kayak bolak-balik kan ya. Jadi kayak dari atas ke bawah lagi kan, jadi itu dikali 2. Ya, jadi 1,6 itu dikali 2, jadi hasilnya 3,2 M per S. Jadi jawabannya adalah E. Hore. Nomor 8, maaf ya Ibu, speedrun. Sebuah benda jatuh dari sebuah ketinggian tanpa kecepatan awal jarak vertikal yang dicapai oleh benda tersebut setelah selang waktu 2 second adalah. Jadi saya akan tunjukin dulu karena singkat banget ya, maaf ya Bu, singkat padat. Oke. Sini yang ditanya itu S atau jaraknya. Jadi tinggal VO atau kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 apa sih namanya, percepatan dikalikan waktu pangkat 2. Nah, di sini sama dengan awalnya kecepatan awal itu 0 dikali 2, waktunya itu kan 2 second. Dikali 2 ditambah 1/2. Nah, A itu bisa dibilang percepatan ya. Oh maaf, ini kayaknya makanya gravitasi, jadi A ini kayak diganti jadi gravitasi. Kayaknya saya lupa nulis atau gimana, maaf ya Ibu. Jadi 10 dikalikan 2. Nah, terus di sini adalah 20 hasilnya. Enggak tahu, saya lupa ini percepatan atau gravitasi deh. Itu deh. Jadi hasilnya nanti 20 M. Nah, terus nomor 9. Nomor 9 ini saya pakai cara Ibu karena jujur nomor 9 saya juga agak-agak kurang paham. Bola A terletak pada ketinggian 600. Jadi kan kayak ketinggiannya 600. Nah, terus di atas bola B. Nah, pada saatnya bersamaan A dan B itu dilepas dan dilemparkan vertikal ke atas ya kan. Yang kecepatannya itu 20 dan bola B ketemu pada saat ini kayak 6. Gimana ya visualisasinya? Dengan apa ya? Kayak ada yang apa? Ini kan 60 meter. Nah, 60 meter ini itu jadi ini bola A di atas dan ini bola B. Bola A itu kan akan diturunkan dan bola B itu akan dilempar dan kecepatan awalnya itu kan 20 m per s untuk bola B. Nah, di sini saya pakai cara Ibu, yaitu
Yang pertama kita bisa bilang cari dulu ininya, titik pertemuan mereka. Pokoknya ini pertama kita cari dari T1 sama dengan atau time itu kan bisa di hitungan satunya. Ini yang pertama kita cari itu dengan rumus S sama dengan, karena kita nyarinya jarak jadi pakai S. S sama dengan 1/2 dikali gravitasi dikali waktu pangkat 2. Nah udah, ini 1/2 ini yang kita pakainya untuk 1 dulu. 1/2 dikali 10 gara-gara gravitasi. Terus 1 itu 1/2 sama dengan 1 sama dengan 5. Gara-gara ini jadi tinggal 10 dibagikan 1/2 jadi 5. Nah terus kita cari T2 sama dengan rumus yang sama, setengah kali gravitasi kali ini itu 2, jadi 2/2 sama dengan 4 sama dengan 20, dan seterusnya. Dan sini, dan habis itu kita juga cari yang B. B itu kita pakai kecepatan awal dikurang gravitasi dikalikan dengan waktu. Nah di sini hasilnya kecepatan awalnya 0 sama dengan 20 dikurang 10, jadi T. Pokoknya kan kita cari terus. Nah terus sini ada S-nya, ada di sini kita nyari jarak B-nya itu pakai S sama dengan VO atau kecepatan awal dikali waktu dikurang 1/2 dikali gravitasi dikali time. Nah di sini time-nya kita pakai 1. Nah di sini itu untuk kecepatan awalnya jatuh. Di sini itu tadi maaf di mana? Oh tadi ayo. Kecepatan awalnya itu 20 dikurang 1/2 dikali gravitasi 10 kali 1, dan hasilnya 5 karena 5 karena ini 5. Astagfirullahaladzim. Eh 15 hasilnya, maaf saya lupa nulis satunya Ibu. Harusnya hasilnya 15. Maaf ya Ibu. Nah, di sini kita cari yang paling mendekati, yaitu adalah 45 dan 15. 15 itu kan jadi bisa dibilang jawaban. Kalau dari itu jawabannya yang saya bilang benar adalah yang 4 saja, dengan itunya adalah 15M di atas posisi B mula-mula ya. 15M karena di sini itu posisi dari ini itu di sini dan ini atas yang bisa bilang mereka akan bertemu itu saat waktunya itu ada di 3 detik kayaknya. Jadi di 3 detik yang hasilnya itu 45, dan B ini di S1 atau detik 1 yang hasilnya itu 15. Maaf di sini saya lupa nulis jujur. Jadi saya lupa nulis 15. Jadi 15 dan 45 itu hasilnya 60. Karena 4, 5, 15 4, 5, 6, 6. Jadi ya 60. Jadi hasil jawabannya adalah D. B 4 saja, maaf. Untuk yang terakhir, Masya Allah, tidak bersangka ya Ibu, kita sudah di pertemuan terakhir ini Ibu. Maksudnya dikit lagi akhir video Ibu, maaf, astagfirullahaladzim. Maaf ya Ibu, ini saya lagi gimana ya Bu. Abis ini nanti saya jangan. Oke, nomor 10. Sebutir kepala yang sudah tua jatuh bebas dari pohon. Kenapa, maaf? Sebutir maaf ya Ibu. Ini kayaknya nggak akan saya cut ya, lucu soalnya kayak saya. Oke, sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya itu 15 meter. Berapa lama kira-kira kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah? Nah, di sini saya tunjukkan dulu jawaban saya ke Ibu. Nah, di sini itu saya tinggal bisa bilang H atau kayak ketinggiannya itu. Oke, mana ya? Itu ketinggiannya atau S-nya ya. Dengan rumus 1/2 dikali gravitasi dikalikan waktu pangkat 2. Nah, ketinggiannya itu kan tadi kita dapatnya 15. Di sini dibilang sekitar 15 meter. Jadi tingginya itu 15 sama dengan 1/2 dikali gravitasi itu 10 dikali T pangkat 2. Di sini kan ditanya waktu, jadi waktu kita cobain dulu. Nah, 15. Nah, di sini itu kan 10 sama setengah itu kan bisa dikali, jadi hasilnya 5. Jadi 15 sama dengan 5 dikalikan T pangkat 2. Nah, 3 sama dengan di sini itu
Ini itu nanti kita bagi 15 dibagi 5 itu kan hasilnya 3. Jadi 3 sama dengan, jadi kayak bawain lah. Nah jadi apa sih intinya nanti bagi. Nah nanti apa, jadi hasilnya kayak 15 sama 5 dibagi hasilnya 3 sama dengan T pangkat 2 atau waktu pangkat 2. Nah T pangkat 2 itu kan bisa bilang jadi sama dengan akar 3. Nah iya udah jawabannya akar 3. Udah yuk. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ibu ada pertanyaan, boleh tolong konfirm lagi ke saya. Jujur saya agak bingung harus bikin videonya seperti apa, jadi maaf kalau ada banyak kesalahan, salah kata, salah pengucapan, salah sikap dan semacamnya, karena ini pertama kali saya nge-vlog bikin penjelasan video gini. Maaf ya ibu, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.